Dewi. NIM saya 20120255. Saya dari kelas G. Saya akan membuat video untuk UTS saya yang berjudul membuat database di PHP My Admin. Oke. Nah, pertama-tama kita buka exam karena saya sudah mengaktifkannya terlebih dahulu. Jadi saya buka, kemudian aktifkan yang 2 modul saja, yaitu Apache dan MySQL. Kemudian saya minimize, saya buka Google Chrome untuk mengaktifkan web PHP My Admin-nya. Nah, karena saya sudah buka terlebih dahulu, sekarang saya membuat tabel database perpustakaannya. Ini database perpustakaannya. Ini tabel pertama yang saya buat itu petugas ya, petugas. Kemudian ini ada 6 kolom. Ini ada 5 kolom ya. Kemudian go. Nah, karena sudah muncul, kita buat ID petugasnya. ID petugas. ID petugas. Kemudian nama petugas. Kemudian jabatan petugas. Kemudian nomor telepon. Kemudian ini alamat. Oke, nah karena sudah, kita tentukan tipe datanya. Ini ID petugas integer dengan panjang karakter 11. Kemudian nama petugas ini varchar dengan panjang karakter saya taruh 50. Kemudian jabatan ini varchar, saya taruh panjang karakternya 50. Nomor telepon saya kasih char dengan panjang karakter 12 karena nomor telepon ada 12 digit. Kemudian ini alamat di datanya teks saya kasih 50. Nah, kemudian kita tentukan primary key-nya. Yang jadi primary key-nya itu ID petugas. Kita jadikan primary key. Klik go. Nah, jangan lupakan auto increment. Fungsi dari auto increment ini untuk mesusun rapi gitu, maksudnya supaya dia tersusun rapi gitu. Nah, kemudian kita save. Oke, sudah. Nah, sudah. Kemudian kita buat tabel baru lagi dengan nama anggota. Ini ada 6 kolom. Kemudian kita klik go. Ini yang pertama ID anggota. Kemudian kode anggota. Kemudian ini nama anggota. Kemudian prodi. Kemudian nomor telepon. Kemudian alamat.
alamat. Oke. Nah, kita tentukan tipe datanya. ID anggota ini integer dengan panjang karakter 11, kemudian kode anggota ini char dengan panjang karakter misalnya 1/4. Ini ID anggotanya saya jadikan primary key, kemudian auto increment. Terus nama anggota saya jadikan varchar dengan varchar ini panjang karakternya 50, kemudian prodi saya tipe datanya char dengan panjang karakter 4, kemudian ini nomor telepon tipe datanya char juga, dengan panjang karakter 12, sama seperti data petugas ya. Alamat ini teks, tipe datanya teks, kemudian panjang karakternya 50. Nah, karena sudah selesai, kita save atau kita simpan. Karena sudah selesai, kita buat tabel perpustakaan lagi, tabel perpustakaan yang baru lagi, yaitu buku dengan 7 kolom. Kemudian kita klik go. Ini ID buku, kemudian ini kode buku, kemudian ini judul buku, kemudian penulis, ini penerbit, kemudian tahun terbit, kemudian ada stok. Oke. Nah, kita tentukan tipe datanya. ID buku tipe datanya integer, ini sebagai primary key. Oke, nah kemudian kode buku ini tipe datanya char dengan panjang karakter 10 ya. Judul buku ini varchar, tipe datanya dengan panjang karakter 50. Penulis juga tipe datanya varchar dengan panjang karakter 50. Kemudian penerbit dengan tipe datanya varchar dengan panjang karakter juga 50. Kemudian tahun terbit ini char, tipe datanya char dengan panjang karakter 4. Ini stoknya integer, tipe datanya dengan panjang karakter 5. Nah, kita sudah jadikan primary key-nya, kemudian kita save. Nah, sudah. Kemudian kita buat tabel baru lagi dengan cara klik ini ya, kemudian muncul ini. Tabel berikutnya itu rak dengan kolom 4, kemudian klik go. Ini ID rak, kemudian ini nama rak, ini kemudian lokasi rak, kemudian
ID buku. Nah, ID buku ini dia sebagai primary sebagai foreign key, karena di tabel rak ID rak yang menjadi primary key-nya. Nah, kita tentukan tipe datanya, ini integer dengan panjang karakter 11, kemudian nama rak ini varchar dengan panjang karakter 50, kemudian lokasi rak kita tipe datanya varchar dengan panjang karakter 50, ID buku integer dengan panjang karakter 11. Oke, nah sudah. Kita jangan lupa auto increment dan jadikan primary key-nya di ID rak. Oke, karena sudah, kita save atau simpan. Nah, ini ya, saya buka kembali tabel buku. Oke, sudah ya. Nah, kemudian saya buat tabel baru lagi, yaitu tabel peminjaman. Oh, tunggu ya, apa yang terjadi sekarang? Nah, kita buat tabel peminjaman dengan kolom 6, sebanyak 6 kolom. Kita klik go, kemudian ini ID peminjaman, kemudian tanggal pinjam, kemudian tanggal kembali, kemudian ID buku, kemudian ini ID anggota, ini ID petugas. Nah, sudah selesai. Kita tentukan tipe datanya, ini integer dengan panjang karakter 11, kemudian tanggal pinjam ini date, ini tanggal kembali juga date. Ini jangan lupa auto increment dan jadikan primary key-nya. Oke, ini ID buku juga integer dengan panjang karakter 11, ini juga 11, ini juga 11. Tipe datanya semua integer ya, kecuali tanggal kembali dan tanggal pinjam. Kemudian kita save. Ya Allah, selesai. Nah, kemudian sudah ada satu tabel lagi yang kita buat, yaitu tabel pengembalian. Kita buat tabel pengembalian. Nah, yaitu pengembalian. Ini kolomnya ada 6 juga, ada 6. Oke, ini ID pengembalian, kemudian ID tanggal pengembalian, kemudian denda. Kalau seumpama tanggal pengembaliannya lebih dari lewat dari tanggal, maka kena denda. ID buku, ID petugas, ID anggota, dan ID petugas. Oke, nah karena sudah, kita tentukan tipe datanya, ini integer dengan panjang karakter 11, kemudian kita auto increment dan primary key-nya. Oke, nah ini juga ini
tipe datanya date. Ini tipe datanya integer dengan panjang karakter 11. Ini juga 11, ini juga 11, kemudian 11. Oke, nah kita simpan. Ini sama ya data sebelum-sebelumnya ya. Nah, karena sudah, kita save. Nah, karena sudah selesai, kita sekarang menempatkan apa? Sekarang kita, sebelum kita mengisi datanya, kita memasang relationship-nya. Nah, sebelum ke relationship, kita buat dulu indeks untuk membuat foreign key-nya. Nah, di tabel pengembalian kita lihat strukturnya. ID anggota kita jadikan foreign key. Kita klik more, kemudian index, klik OK. Nah, sudah jadi. Nah, karena kunci yang warnanya silver itu yang disebut foreign key. Setelah itu kita buka lagi tabel peminjaman, kita ke strukturnya, ID anggota kita jadikan print index foreign key. Cara klik more, oke. Nah, ini sudah jadi foreign key ID anggota. Kemudian kita ke tabel buku, ke strukturnya, kemudian ID buku tidak ada ya. Kita buka ID tabel pengembalian. Di tabel pengembalian ID buku kita jadikan sebagai foreign key. Oke, nah ini sudah. Kemudian kita buka tabel struktur, kemudian ID buku kita jadikan foreign key. Oke. Nah, sudah. Kita buka lagi kembali tabel peminjaman. Nah, ID buku kita jadikan juga ID buku. Salah ya. ID petugas kita jadikan foreign key. Oke, sudah. Nah, karena sudah selesai, kita buat relationship-nya. Karena membuat relationship itu semua data atau tabelnya harus tertutup ya. Kemudian kita ke tabel database, more, kemudian designer. Nah, sudah ya. Kita atur dulu supaya tersusun rapi. Oke. Ini sebagai
Nah, untuk memasang relationship-nya kita klik, tunggu ya. Dia susah ya. Oke. Nah, oke. Nah, karena sudah, kita create relationship di ID anggota. Kita klik, kemudian pilih kita pasangkan ID anggota foreign key. Oke. Nah, ini cascade, kemudian ini cascade juga. Oke. Nah, sudah kan? Ya. Saya save dulu gambarnya ya, supaya dia tidak bergerak gitu. Oke. Kemudian kita save. Oke, nah sudah. Kemudian kita ciptakan lagi create relationship, ID anggota. Oke. ID anggota. Oke. Ini cascade, kemudian restrict. Nah, sudah. Saya rapikan kembali ya, karena gambarnya tidak sesuai relasinya. Kemudian kita dari tabel buku create dulu relationship, primary key-nya. Kemudian foreign key-nya kita ke ID buku, ke foreign. Oke, cascade ini. Ini restrict atau cascade ya.
Escape ya. Oke. Saya atur kembali gambarnya ya. Nah, kemudian ID petugas ke pengembalian. Create relationship ID petugas ke error. ID petugas saya tidak kasih foreign key. Oke. Nah, sudah. Kemudian ID petugas, kita select create relationship, kita pilih ke ID peminjaman. Oke, escape.
cascade, ini juga cascade. Oke. Nah, kemudian ID rak ID buku ke ID rak yang oke. Nah sudah. Nah, sudah selesai. Kita simpan. Oke, nah sudah. Kemudian kita isi datanya. Misalnya petugas ya, kita insert. Kemudian ini kan ada 2, saya tambahkan jadi 20. Oke. Nah sudah ada kan, sudah ada. Oke. Nah kita isi yang pertama. Yang pertama itu ID petugas. ID petugas itu 001234567678911001. 001. Kemudian nama petugas Ahmad. Kemudian nama petugas Ahmad. Kemudian ini jabatan petugas staf perpustakaan, perpus ya. Kemudian nomor telepon 0813 4035 6742 12345 12345. Oke. Alamat Jalan Pahlawan. Oke, nah sudah. Kemudian yang kedua lagi, ini misalnya 0012345667891011 1234567891011. Nama petugasnya misalnya Sari. Jabatan dia sebagai staf perpustakaan, staf perpus. Kemudian nomor telepon 085342673421 1234556. Alamat Jalan Bunga Jalan Bunga Kumbang. Oke, kemudian yang ini ID petugasnya misalnya 00. Saya salin saja ya supaya tidak lama. Ini nah nama petugasnya misalnya siapa, misalnya Jihan.
misalnya Jihan. Kemudian jabatan petugasnya staf perpus. Kemudian ini nomor teleponnya 0812 30 31 32 51 1 2 3 4 5 6. Alamat Jalan Merpati. Oke. Nah, kemudian ini kita paste lagi nama petugasnya, misalnya Bian ya, Bian. Nama petugasnya Bian. Kemudian jabatan petugasnya staf perpus. Kemudian perpus. Kemudian nomor telepon 08 13 23 54 67 80 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Alamatnya Jalan Kumbang, Jalan Bunga Kumbang. Oke. Kemudian ini ID petugasnya kita paste lagi, nama petugasnya misalnya Ari. Kemudian jabatan petugasnya staf perpus. Ini nomor telepon 0812 32 51 6754. Oke, alamatnya Jalan Merpati. Oke, sudah. Kemudian ini juga nama petugasnya misalnya Hani. Jabatan petugasnya staf perpus. Kemudian nomor telepon 0852 6788 5432 itu 23456. Alamatnya Jalan Pahlawan. Kemudian ini paste lagi kemudian nama petugas misalnya Boy. Jabatan petugas staf perpus. Kemudian nomor telepon 22 30 40 77 66 1 2 3 4 5 6. Alamat Jalan Merdeka. Oke. Oh, tunggu ya, karena ini ID petugas merupakan foreign key ini saya ganti ya ID petugasnya, ini jadi 2, ini jadi nilainya mana, kok nggak ada? Jalan Pahlawan, Jalan Kumbang. Oh, ini belum
berarti 3 sudah. Oke, ini misalnya Dewi, kemudian staf perpus, kemudian 0856773321 1 2 3 4 5 6. Nah, kemudian alamatnya Jalan Larasati. Oke. Kemudian ini 4, ini saya kasih 5, kemudian ini saya kasih 6, ini kemudian saya kasih 7, ini juga kemudian saya kasih 8, kemudian ini saya kasih 9. Nama petugas Rian, jabatan petugas staf perpus, kemudian nomor telepon 0853429788. Ini nama Jalan Merpati. Oke. Ini juga, ini saya kasih 11, bisakah? Nah, kemudian nama petugas nama petugas saya kasih Citra. Ini jabatannya staf perpus, kemudian nomor telepon 081342567261. ini alamatnya Jalan Pahlawan. Oke. Kemudian ini saya kasih 12. Oke, nama petugas misalnya siapa ya, Vian. Jabatan petugas misalnya staf perpus, kemudian nomor telepon 0853 22 41 5098 23456. Alamat Jalan Bunga Kembang. Oke, bunga kembang. Kemudian ini saya paste lagi. Ini 13. Nama petugas misalnya Sandra. Kemudian jabatan petugas staf perpus, kemudian nomor telepon 0866 334572 780 12346. Alamat Jalan Lorong alamat Jalan Burung, bukan alamat jalan, misalnya Jalan Pahlawan. Oke. Nah, kemudian sampai habis ya, karena saya
Saya lanjut kembali karena saya sudah buat 20 datanya. Sekarang saya klik go. Kemudian sudah, kita browse untuk melihat ini ya, ini sudah, ini jabatannya sama ya. Kemudian kita pindah lagi ke anggota, tabel anggota, kemudian struktur, ini ya, kita isi datanya dengan cara insert. Ini kan hanya ada 2, jadi saya tambahkan lagi jadi 20. Tunggu ya, 20. Oke. Ini baru 19, 21 belum. Oke, kita buat. ID anggotanya misalnya 21. Oke. Ini ya, 21. Kemudian kode anggota, oke, kita kode anggotanya seumpama 115 ya. Kemudian nama anggotanya Melati, kemudian prodi TIS1, kemudian nomor telepon 0813 21 45 41 5678 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Alamatnya Jalan Merdeka. Oke, ini data anggota yang saya sudah buat 20 data. Selanjutnya kita mengisi data buku, insert, kemudian kita tambahkan 0, terus oke. Sudah, kita mengisi ID buku. Di tabel ID buku saya sudah isi ID bukunya, kemudian kode buku 001 misalnya, kemudian judul buku Cahaya Mentari, kemudian penulis Putri Ayu ya, Putri Ayu saja, kemudian penerbit Erlangga, kemudian tahun terbit 2012, stok 5. Oke. Yang kedua, karena kita sudah buat data sampai 20, sekarang kita go. Kemudian tunggu ya. Sudah, kita browse. Menunggu ya. Sudah,
penerbitnya nggak ada ya, dua nih, matematika nggak ada. Kita tulis saja kemudian oke, kemudian ini ilmu populer, ilmu populer, populer. Ini sudah. Kemudian kita pindah lagi ke peminjaman. Peminjaman seperti biasa kita insert, kemudian kita isi data semua. Peminjaman kita mulai dari ID peminjaman, yaitu 000 78 9 51. Nah, kemudian ini tanggal pinjam, misalnya pinjamnya tanggal 1 ya, kemudian tanggal kembalinya misalnya 1 bulan ya, 1 bulan berarti tanggal 1 bulan 5. Nah, kemudian ID buku misalnya kita lihat di sini ya, nah ID bukunya yang ini, kemudian ID anggotanya ID anggotanya. Nah, ini ID bukunya, terus ID anggotanya dan ID petugasnya. Kemudian kita isi lagi tabel yang kedua, data yang kedua. Nah, ini data yang saya buat, yaitu ID peminjaman, data peminjaman. Kemudian kita buat lagi data pengembalian. Oke. Nah, sekarang kita ke data pengembalian. ID pengembaliannya yang ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian saya ambilnya yang ini, ID buku, kemudian ID anggota yang ini, dan ID petugas yang ini. Data kedua ini 82, kemudian 2001 04 20, pindahnya 2500. Oke, ID bukunya kedua. ID anggotanya misalnya kedua, terus ID petugasnya misalnya oke. Nah, ini Kak Santi, saya ulang tadi beta ini apa?
Kemudian kita tambahkan datanya jadi 20. Oke. Nah, sudah. Oke. Nah, ini adalah data pengembalian. Saya sudah buat semuanya sampai 20 data. Nah, kemudian ini saya tambahkan ya. Saya tambahkan satu data. Kemudian kita ke dataran. Nah, kita dataran. Kita isi datanya lagi dengan 20 data. Kemudian terus. Nah, sudah jadi. Kemudian kita ID rak ini misalnya kita kasih 1, 2. Nama rak misalnya komputer. Lokasi rak misalnya lantai 1. Kemudian ID buku ini misalnya saya kasih 41. Oke, kemudian data selanjutnya lagi. Nah, ini adalah data rak yang saya sudah buat. Nah, sekarang selesai. Oke, terima kasih.